Selamat datang di channel saya. Hari ini, kita akan bersama-sama menyelami kisah yang penuh pengabdian, keikhlasan, dan kesetiaan. Ini adalah kisah dari seorang tokoh pewayangan Jawa yang mungkin jarang terdengar, namun memiliki pelajaran hidup yang dalam. Judul cerita ini adalah Antagopa, sang pengasuh dari Widara Kandang. Mari kita mulai kisahnya. Pada masa Prabu Basukunti yang memerintah negeri Mandura, terdapat tempat yang sepi, tersembunyi di balik pepohonan besar dan tanaman hijau. Tempat itu bernama Widara Kandang, sebuah kebun yang dijaga setia oleh Gupala, seorang lelaki tua yang bijaksana dan dihormati. Di sanalah lahir cucu Gupala, seorang putra yang kelak dikenang bukan hanya karena kesetiaannya, tapi juga ketulusannya dalam menjalani kehidupan yang penuh tantangan. Anak itu diberi nama Antagopa. Sejak kecil, Antagopa tumbuh di bawah asuhan kakeknya. Gupala hidup di tengah alam yang asri. Ia terbiasa menjadi seorang gembala. Di sepanjang padang rumput yang luas, ia menggiring ternak dengan penuh kesabaran. Namun, yang menarik dari Antagopa adalah kemampuannya yang tidak hanya menggembala hewan, tetapi juga menggembala manusia, membimbing, menjaga, dan mengarahkan mereka menuju kehidupan yang lebih baik. Antagopa memiliki sifat yang sederhana. Ia tidak pernah menginginkan kemewahan atau kedudukan tinggi. Kesetiaannya kepada Widara Kandang dan keluarganya adalah segala-galanya. Namun, di balik kesederhanaannya, Antagopa juga menyimpan kesedihan yang dalam. Takdir mengatakan bahwa ia tidak bisa memiliki keturunan. Namun, hal ini tidak menggoyahkan keteguhan hatinya. Ia menerima semuanya dengan ikhlas, percaya bahwa setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda. Suatu hari, Antagopa dipanggil oleh Prabu Basudewa, penguasa Mandura, yang memintanya untuk melaksanakan perintah sulit. Prabu Basudewa memintanya untuk menikah dengan Kensagupi, seorang wanita yang telah menjadi istri tidak resmi dari 3 satria Mandura yang bersaudara. Prabu Basudewa sendiri, Arya Prabu Rukma, dan Arya Ugrasena. Antagopa tahu bahwa Kensagupi telah memiliki hubungan dengan ketiga satria tersebut. Namun, perintah raja adalah hal yang tidak bisa ditolak. Dengan hati yang tulus, ia menerima perintah itu tanpa rasa keberatan sedikit pun. Baginya, melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya adalah bentuk pengabdian tertinggi. Kensagupi, atau yang kemudian dikenal sebagai Nyai Sagupi, diterima oleh Antagopa sebagai istrinya. Meskipun pernikahan mereka tidak dibangun atas dasar cinta pribadi, Antagopa tetap menjalani perannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Ia tidak pernah mempermasalahkan masa lalu Kensagupi. Sebaliknya, ia merangkulnya dengan penuh kasih sayang, dan bersama-sama mereka menjalani hidup yang damai di Widara Kandang. Namun, peran Antagopa tidak berhenti di sana. Sebagai seorang yang setia dan dapat dipercaya, ia diberi tanggung jawab besar oleh kerajaan Mandura. Antagopa diminta untuk merawat anak-anak hasil hubungan Kensagupi dengan ketiga satria Mandura. Mereka adalah Arya Udawa, putra Kensagupi, dan Prabu Basudewa, Dwi Rarisati, putri Kensagupi, dan Arya Prabu Rukma, Arya Pragota, dan Arya Adimanggala, putra Kensagupi, dan Arya Ugrasena. Meskipun anak ini bukan darah dagingnya sendiri, Antagopa menganggap mereka seperti anak-anaknya. Ia merawat, membesarkan, dan mendidik mereka dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Ia memastikan mereka tumbuh dengan nilai-nilai kesetiaan, kejujuran, dan kehormatan yang selama ini ia pegang teguh. Selain itu, Antagopa juga dipercaya untuk mengasuh anak Prabu Basudewa dan permaisurinya, Dewi Mahendra dan Dewi Madrahini, yang keselamatannya
terancam oleh Kangsa Dewa, musuh yang berambisi menguasai takhta Mandura. Anak-anak tersebut adalah Kakrasana yang kemudian dikenal sebagai Baladewa, Narayana yang kemudian menjadi Kresna, dan Dewi Sumbadra. Antagopa menyembunyikan ketiga anak ini dengan penuh hati-hati. Dalam kesunyian Widara Kandang, mereka tumbuh dengan aman di bawah asuhan Antagopa dan Kensagupi. Kesetiaan dan kepandaian Antagopa dalam menyimpan rahasia memastikan bahwa anak-anak ini tidak diketahui oleh musuh yang ingin membahayakan mereka. Waktu pun berlalu. Anak-anak yang diasuh oleh Antagopa tumbuh menjadi orang-orang yang terhormat dengan peran besar dalam sejarah Mandura. Arya Udawa menjadi salah satu pahlawan yang bijak dan setia. Dewi Rarasati dikenal karena kebijaksanaannya, dan Kakrasana serta Narayana yang Kalekdekino sebagai Kresna dan Baladewa menjadi tokoh besar dalam epik Mahabharata. Pada masa tuanya, Antagopa hidup bahagia bersama Kensagupi. Mereka tidak memiliki anak kandung, tetapi hati mereka dipenuhi oleh kasih sayang dari anak-anak yang mereka asuh. Antagopa menyaksikan hasil dari pengorbanan dan kesetiaannya. Anak-anak yang ia rawat tumbuh menjadi orang-orang mulia, berpengaruh, dan dihormati oleh banyak orang. Dia tidak pernah meminta pujian atas apa yang telah dia lakukan. Baginya, kebahagiaan sejati adalah melihat anak-anak yang ia asuh menjalani kehidupan yang bermakna dan terhormat. Begitulah kisah Antagopa, seorang lelaki sederhana namun dengan kesetiaan dan ketulusannya. Ia berperan begitu besar dalam sejarah Mandura. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kehidupan yang penuh pengabdian dan kejujuran, meski tanpa pamrih, akan meninggalkan bekas yang mendalam bagi generasi penerus. Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Jika Anda menyukai kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada teman-teman Anda. Sampai jumpa di cerita berikutnya.